Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kita senantiasa kita ucapkan kepada kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita limpahan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul bersama di tempat yang sama dimuliakan Allah pada pagi hari ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita yakni baginda Muhammad SAW beserta kepada para keluarganya, sahabatnya, serta kepada kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Pertama-tama yang kami hormati kepala sekolah dan ayah Unan dan ayah Muis dan guru-guru yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Yang kami hormati guru SMKOMI tidak bisa saya sebutkan. Dan itu tidak mengurangi rasa hormat kami dan teman-teman saya yang saya cintai serta bapak maupun ibu yang kami hormati. Terima kasih sudah hadir dalam kajian pagi hari ini dan semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita akan meningkatkan perbuatan baik dan pengetahuan kita akan meningkat. Amin. Semuanya yang dirahmati oleh Allah, perkenalkan saya Rafif dan Abdul akan membacakan susunan acara kajian pagi hari ini. Satu, pembukaan. Dua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Yang ketiga, acara intinya ceramah oleh Ustaz Ayah Muklis. Dan keempat, ada sesi tanya jawab. Dan lima, penutup dan doa. Itulah susunan acara kajian pagi hari ini. Semoga berkah dan berjalan dengan lancar. Pembukaan Jawa yang dirahmati oleh Allah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pembaca Al-Quran kami. Ya, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ya'tihi mu'minan qa'amalus shalihat faulaika lahumud darajat amilas sholihati faulaika lahumud darajatun jannatu adnin tajri min tahtiha anharu khalidina fiha
وذلك جزاء أن تزكى صدق الله العظيم. Artinya, tetapi barang siapa datang kepadanya dalam keadaan beriman dan telah mengerjakan kebajikan, maka mereka itulah orang yang memperoleh derajat yang tinggi mulia, yaitu surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Itulah balasan bagi orang yang menyucikan diri. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Semoga ayat-ayat ini akan memberikan kebaikan kepada kita semua. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh ceramah dari Ayah Muklis. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini ya biar lebih komunikatif. Kalau sana agak jauh, mungkin kan jauh juga secara emosional. Ya, alhamdulillah bil alamin wa bihi nasta'in ala umuri waddin wa salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, alhamdulillah hari ini kita bisa ketemu lagi ya di acara bulanan, dan mudah-mudahan pertemuan ini membawa keberkahan bagi kita semua. Dalam rangka untuk tujuannya adalah tidak hanya memahami Islam lebih baik, lebih dalam, tapi juga yang penting lagi adalah bagaimana kita selalu memperbaharui keimanan kita. Kata itu di dalam hadis ya, jadidu imanaku, perbaharuilah selalu iman kamu. Caranya dengan apa? Ya kita kumpul begini, ini juga salah satu cara, salah satu metode untuk kita tetap memperbarui iman kita. Karena iman itu yazid wa yanqus. Kadang-kadang dia naik, kadang-kadang dia turun. Ya. Nah, seperti ini penting buat kita semua. Ya, baik. Kita terus berusaha memperbaiki diri, meningkatkan keimanan kita, atau memperbarui keimanan kita. Baik saya, sebelum masuk materi karena waktunya tinggal setengah jam lagi nih. Yang setengah jam ini mudah-mudahan jadi manfaat. Saya ingin tanya dulu, apa sih fungsi Rasul? Bu, mudah-mudahan yang paling dekat sama saya. Apa fungsi Rasul diturunkan? Bawa pesan, apa lagi? Bawa kemaslahatan. Sebelahnya, Bu, kita brainstorming aja. Bawa pesan, bawa kemaslahatan, Bu. Bawa rahmat dan petunjuk bersama. Ya, jadi teladan, Bu. Yang bermanfaat, Bu. Jadi contoh teladan. Kalau lagi sibuk mikirin, Bu Isna. Ya, tengah ya. Terus lanjut. Jadi teladan sama ya. Ada lagi, Bu? Ya, menyampaikan wahyu. Menyampaikan wahyu. Ya, Bu Hermi. Cukup banyak. Oh. Ya, Pak Joni tambahan barangkali. Saya sedang mau menjawab dari terus semua, Pak. Pak Sabar, ada tambahan? Sama. Tahunan. Ya. Ya, artinya semua ini kita terima ya. Ya memang fungsi Rasul tadi ya, dia memberi kabar, memberi sesuatu yang bermanfaat, membawa rahmat ya, membawa faedah, membawa teladan dan sebagainya.
Kalau kita merujuk, itu sebenarnya nggak salah ya, betul itu. Bagian-bagian kecil-kecil atau kalau kita breakdown ya itulah tadi ya tujuannya. Nah sekarang kita lihat di dalam Al-Quran apa sih fungsi utama dari Rasulullah SAW. Kalau kita merujuk kepada Al-Quran 3 sebenarnya. Ya, ini doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita tahu setelah Nabi Ibrahim itu lahir apa? Lahir para nabi. Nah mungkin yang ngajar sejarah barangkali buka lagi lembaran sejarahnya. Sejak Nabi Ismail nggak ada nabi ke bawah. Tapi kalau dari Nabi Ishak ada nabi-nabi nggak? Habis Nabi Ishak siapa nabinya? Ayo, Bu Fatimah. Habis Nabi Ishak apa? Yakub. Habis Yakub apa? Yusuf. Terus kan sampai membawa yang namanya Bani Israil. Ada Nabi Daud, ada Sulaiman, ada Nabi Musa, dan seterusnya ya. Ini para nabi. Ada yang kita lihat ini kita jadikan contoh. Nabi Ibrahim itu Rasul Allah yang visioner. Ya. Dia berdoa sama Allah. Ya Allah, turunkan Rasulmu ya Allah. Turunkan utusanmu ya Allah. Wa ba'athihim rasulam minhum yatslu alaika. Nah ini fungsinya ya. Nanti kita lihat yatslu alaika ayatika. Jadi kata Nabi Ibrahim, ya Allah turunkan Rasulmu di antara manusia ini untuk apa? Yatslu alai ayat, agar mereka nanti Rasul ini membacakan ayat-ayatmu. Satu. Kemudian yang kedua, apa yang kedua? Wa yu'allimukumul hikmah wa yu'allimukumul kitaba wa hikmah. Kemudian Rasulnya ini mengajarkan tadi ya, mengajarkan Alkitab wa hikmah dan hikmah. Lalu yang ketiga, wa yuzakkihim, menyucikan jiwa mereka. Ini doa Nabi Ibrahim. Kenapa Ibrahim berdoa seperti ini? Nah, nanti Bapak Ibu bisa lihat di dalam Al-Quran di surat Maryam ya, buka, bisa yang punya HP bisa buka surat Maryam. Ya, itu gambaran tentang kehidupan manusia di muka bumi ini. Jadi setelah masa-masa Rasul, ya, itu nanti akan datang satu masa, satu kaum. Wa khalafa min ba'dihim, kata Al-Quran ya, akan datang sekelompok orang, sekelompok manusia atau generasi selanjutnya. Wa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah. Mereka kelompok ini adha'us shalah, meninggalkan sholat. Wattaba'us syahwat. Nanti kaitan dengan sholat dengan syahwat. Dan mereka ini hanya mengikuti hawa nafsu. Ini Nabi Ibrahim. Karena itu kemudian Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah agar Allah menurunkan Rasul setelah dia, ya, setelah Nabi Ibrahim. Jadi Ibrahim kenapa disebut bapak Nabi? Karena dari keturunan dia nanti dia banyak nabi-nabi di situ. Begitu. Jadi kemudian Allah menjawab doanya. Siapa doa Nabi Ibrahim? Coba buka surat Al-Jumu'ah ayat 2 ya. Buka ayat 2 Al-Jumu'ah ayat 2. Kemudian sekarang hari Jumat ya. Buka ada di surah Al-Jumu'ah Allah menjawab keinginan Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa jawaban? Nih di surat Al-Jumu'ah bisa dilihat ya. Walladzi ba'atha fil ummiyina rasulam minhum. Sama tadi dengan permintaan Nabi Ibrahim. Tapi beda ininya. Nanti nih karena kita pendidik ya, kenapa saya bawakan kayak ini seperti yang bulan lalu ya. Yatslu alaihim sama satu, yatslu alaihim ayatih. Yang kedua, yang kedua beda nih. Jadi Ibrahim minta urutan ketiga yuzakkihim, tetapi Allah menjawabnya dengan menempatkan yuzakkihim itu di urutan kedua. Ya. Jadi doa Nabi Ibrahim dikabulkan. Cuma ada revisi dari siapa revisinya?
dari Allah. Jadi kita minta misalnya nih, minta apa? Minta doa sama Allah, ya Allah beli saya mobil, atau Allah kasih motor. Mungkin kenapa? Mungkin kalau mobil kita jadi nggak beres gaya hidupnya. Wah motor aja lah gitu. Nah Nabi Ibrahim minta tadi ya urutannya satu apa tadi? Yaslu alaihi, ya membacakan ayat-ayat Allah. Yang kedua, wa yu'allimukumul kitab wal hikmah, mengajarkan Alkitab, Al-Quran, ya dan kitab-kitab sebelumnya. Yang ketiga baru yuzakihim, mensucikan jiwa mereka. Kemudian Allah menjawab di dalam surat Al-Jumu'ah ini ayat 2, ya, walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi. Sama ya, tapi yang keduanya beda. Allah mendahulukan yang ketiga tadi diminta sama Ibrahim, tapi Allah mendahulukan wa yuzakkihim, membersihkan hati mereka. Zakka yuzakki, membersihkan, mensucikan jiwa mereka. Baru wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah. Bapak sekalian, sebagai pendidik, kita sering dengar ya, pendidikan itu mana lebih dulu, otak dulu apa watak dulu? Di Jepang lebih bangga anaknya bisa antri ketimbang bisa matematik. Itu saya bu. Coba, ya. Ini konsep dari Allah, Mbak. Kalau pintar, belum kalau wataknya kotor, jiwanya kotor, hatinya kotor, jadi bagaimana? Ada. Kita lihat Indonesia nih. Indonesia amburadul apa karena orang bodoh apa karena orang pintar sebenarnya? Hah? Bodoh, hancurin negara kita sekarang ini, autan nggak keluar. Ini kerjaan orang bodoh atau kerjaan orang pintar? Hah? Mungkin. Saya punya kawan, saya sebutkan namanya ya. Dulu saya akrab banget sama dia. Ya. Salah satunya misalnya Yusril lah. Yusril Iza Mahendra. Begitu anti dengan Jokowi sekarang merapat ke Jokowi. Dulu nggak marah ke Jokowi. Sekarang merapat ke Jokowi. Allah kenapa? Ada lagi ketua Iluni, ya juga merapat. Itu profesor itu. Kok mau ada di bawah Gibran? Yang maaf ya, ini jadi diskusi, jadi pemilu nih. Takutnya apa pembeda pendapat kita ya. Tapi kayak begitulah. Nah ini masalah. Jadi di Indonesia ini bukan gak banyak orang pintar, banyak orang pintar. Tetapi yang hatinya bersih, yang jiwanya bersih. Mungkin Anda tanya ya, mungkin termasuk kita, jiwa kita kotor. Jadi ketika saya ini terutama bicara tentang jiwa bersih, sebetulnya lebih banyak ke diri saya ngomongnya. Jiwa lu kotor, lu bersih kotor. Belum pantas kita ngomong jiwa yang bersih. Tapi kita disuruh sampaikan, ya kita sampaikan bareng-bareng. Mudah-mudahan forum ini bisa saling mengingatkan kita untuk kita punya jiwa yang bersih, jiwa yang suci. Jadi Bapak Ibu sekalian, mengajarkan ini bukan mendahulukan otak. Wa yu'allimukumul kitaba itu urutan ke berapa? Urutan ke 3 kalau kata Allah. Kalau permintaan Ibrahim urutan ke 3, tapi menurut Allah urutan ke 2. Jadi sebelum kita mengisi otak anak-anak kita, ini teori pendidikannya ya, maka yang harus kita isi apanya? Yang kita benahi apanya dulu? Sikapnya, jiwanya. Contoh, mulai kapan kita mengajarkan kejujuran? Udah gede? Apa dari kecil? Mulai kapan kita mengajarkan anak itu punya rasa sayang sama orang lain? Apa udah besar? Punya rasa empati, peduli terhadap orang-orang susah. Itu bukan dari udah besar, tapi dari mulai kecil. Itu membangun jiwanya. Ya. Mulai kapan kita mengajarkan anak ini supaya mulutnya tidak kasar, ucapan yang keluar harus yang baik-baik. Itu apa sejak udah besar begini atau sejak masih kecil? Ini calon ibu-ibu.
Jadi ngobrol sama Bu Gendis, anak itu terlahir sangat dipengaruhi oleh lingkungan ibunya. Waktu Nila lahir hidup nggak? Hidup nggak Bu? Hidup. Yang dirasakan sama ibu dirasakan nggak sama anak? Dirasakan. Jadi kalau ibunya ngomel dulu, kurang ajarnya, gua nggak mau hamil. Bapaknya, ayahnya. Anak itu seperti tidak diakui, jangan heran nanti, jangan aneh, jangan kaget kalau anaknya kurang ajar sama ibu. Karena itu anak tidak dikehendaki lahir, ya luar biasa pengaruh. Tapi kalau ibu lulus sayang, bapaknya ikut melulus juga, baca Quran, menjalankan itu, didoakan, insya Allah itu akan lahir menjadi anak yang soleh. Ya, jadi ini teori nih. Jadi sebelum kita mengisi otak anak itu, ya harus kita isi dulu jiwanya, harus dibersihkan dulu jiwanya, ya. Nah, Ustaz punya anak kecil kebetulan, bersihkan jiwanya. Kalau sekarang masih bayi begitu, bacakan ayat-ayat suci kan, didengarkan. Beli yang apa itu, yang kecil ya, didengarkan terus ayat Quran panjang hari. Ya. Saya dulu nggak percaya dengan hipnoterapi, karena saya nggak percaya. Saya belajar hipnoterapi tahun 2000 berapa itu ya, saya belajar hipnoterapi. Di situ ada satu metode untuk merubah anak, ya itu bicara, kita ajak bicara ketika anak itu sedang tidur, ya. Jadi kalau anaknya yang nakal nih lagi tidur, kita ngomong, nah kamu ini anak baik, kamu tuh keturunan orang yang baik, harusnya kamu jadi orang yang baik. Tutur katamu harus lembut, harus jangan kasar, ya, harus rajin. Itu padahal dia kan tidur. Apa iya, ternyata kan ada dalam otak kita ini ada 3 gelombang. Ada gelombang beta, theta, ya, ada 3 gelombang. Nah, ketika di alam bawah sadar, dia bisa kita ajak ngobrol. Apa yang kita obrolkan tadi nggak, jangan sekali ya, sekali udah berubah enggak, terus-terusan. Misalnya anak kita ini nakal, terus setiap malam dan tidur kita ajak ngobrol. Itu saya merasakan itu. Saya berani ngomong karena saya merasakan. Anak saya yang ketiga luar biasa. Kalau malam minggu dulu saya tuh keluyuran, bukan keluyuran, nyari anak saya. Ada di mana dia sekarang? Dia ikut klub ceper, apa motor ceper, klub ceper. Waktu SMP udah pakai Vespa tuh dipakai apa? Yang di samping itu apa namanya itu? Apa namanya? Spin itu, spinner dikasih gerobak kemana? Itu konvoy. Terus sendiri anak Vespa ada nggak yang mandi anak Vespa itu? Tentu dekil ya, anak Vespa. Ikut tuh. Bayangkan saya gimana? SMA nggak itu berubah, tapi gantinya ceper. Luar biasa. Kita minta sama Allah ya. Dan saya selalu setiap dia tidur saya ngomong. Tapi tidurnya itu udah jam 1-an, nggak apa-apa sih begadang. Tapi alhamdulillah ketika dia naik kelas 2 SMA, total itu. Akhirnya ketika udah kuliah sudah kerja di fisik Pak. Adik umurnya baru 24, boleh nikah nggak? Kamu mau nikah? Boleh kamu nikah, udah siap? Siapa? Siap apanya nih, mental, mau apa duitnya? Kalau gitu kamu nggak mau ngizinin. Kalau sekedar uang, nggak siap semuanya. Ambil dulu lah kalau itu. Ya, ngobrol kita sama calon istrinya, oke, siap. 3 bulan langsung kita nikahkan. Ya, dulu ada beberapa yang datang ke acara. Kita kenal Pak Mustafa, Pak Udi, Fatimah juga datang kalau nggak salah. Nah, itu contoh. Jadi kalau jiwanya bersih, nah ini, insya Allah akan lahir perilakunya yang bersih. Otomatis ucapannya juga ucapan yang bersih. Dari jiwa yang bersihlah timbul rasa takut kepada Allah. Tapi kalau jiwanya kotor, nggak yakin, pasti banyak hal-hal yang kotor juga yang dilakukan. Ini Pak Sabar pernah cerita sama saya,
anak baik, orang baik ya. Tapi ketika dia masuk di lingkungan yang kotor, jiwanya kotor, lupa mana haram, mana halal. Ini mana yang sah, mana yang tidak sah. Ya, dari jiwa yang kotor. Jadi inilah yang diperjuangkan sebenarnya oleh para pendiri bangsa ini, terutama oleh para ahli pendidikan. Jadi kalau Bapak Ibu ini sedikit politik, sekarang kan udah mau lahir nih. Dulu zamannya siapa? Zaman Jokowi ramai tuh, di awal-awal Jokowi, terus ganti menteri siapa? Nadiem Makarim. Itu apa namanya? Rumusan iman takwa, ya. Itu udah mau diapain? Udah mau dihapus semua. Karena itu urusan bukan urusan pendidikan katanya, tapi itu urusan apa? Urusan rumah tangga, urusan keluarga. Jadi hal-hal yang berbau keagamaan itu tidak lagi diterapkan di sekolah-sekolah formal. Bayangkan itu. Padahal negara kita Pancasila pertamanya ya, betul, Pancasila kan? Itu dijabarkan dalam dunia pendidikan, yaitu bagaimana anak kita lahir menjadi apa, tujuan pendidikan ini menjadi anak yang beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini mau dihilangkan. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, ke depan kalau kita tidak memperjuangkan ini, maka nanti tujuan pendidikan jadi liberal. Ya, jadi saya mulai, apalagi maaf nih, banyak orang yang membandingkan itu negara Amerika pada nggak beragama kok maju, di Jepang nggak beragama kok maju, ya. Nah kalau kita mau maju, ya jangan niru negara-negara yang beragama. Coba diambil contoh kan, ya negara Yaman maju nggak, Saudi maju nggak, semuanya nggak maju. Tergantung apa teknologinya pada negara-negara maju kan. Kalau mereka masuk negara ketiga, akhirnya orang bisa percaya kan. Apalagi dulu ada pejabat di kita bilang, ya agama ini menjadi sumber apa? Sumber ketidakmajuan negara ini. Coba, agama disalahkan. Kenapa agama disalahkan? Ya karena tadi pola pikir, ya yang jauh dari Tuhan. Ini juga karena dari jiwa yang kotor. Dibandingkanlah ya, di negara Jepang tahu apa-apa kok nggak hilang. Kenapa di Indonesia yang mau beragama kok hilang? Barang dikit hilang, di masjid aja hilang. Saya berapa sendal di masjid waktu tinggal di sini ya, di BMP dulu saya tinggal di situ. Ya, kalau subuh pulang, kemana sendal saya nggak ada. Beli lagi sendal yang baru lagi hilang. Ya, nah dibandingkanlah ke sana. Ini sebuah ujian buat kita sebenarnya. Tapi kalau kita lihat kepada Al-Quran, ya, jadi sekali lagi pendidikan ini jangan selalu diarahkan kepada apa itu dengan cara apa nih? Vokasi ya. Itu benar, harus. Tapi ininya pun harus dibentuk. Saya setuju kalau ada ibu keras sama anak-anaknya, kalau anak itu nggak dibentuk. Senang saya. Kenapa? Dia kita bentuk kejujuran, kita bentuk sikapnya, ya, kesabarannya. Kemudian kalau anak ini egois, ya kita bangun supaya dia tidak egois, dan dia nggak akan hidup. Ya, kesuksesan itu lahir bukan orang yang egois, tapi orang yang dia bersosialisasi. Karena keberadaan kita sebagai manusia itu bukan ketika kita sendirian, tetapi ketika kita ada di tengah-tengah masyarakat. Ya, jadi eksistensi seorang manusia itu semakin tinggi, artinya semakin dia banyak berada di lingkungan sosial. Semakin kita mojok terus di rumah, semakin nggak eksis. Benar? Benar ya? Jadi anak sekalian, bergaul ya, tapi tanda kutip jangan bergaul yang dengan yang jelek, ya, yang bisa membangun visi kamu ke depan, yang bisa membangun jiwa kamu, ya, semangat belajar kamu. Itu.
gunakan semangat itu, kesempatan itu untuk taubat berdoa, ya begitu. Lanjut Bu ya, kaitan dengan kejiwaan tadi. Jadi ini harus jadi prioritas. Gitu. Karena negara kita ini ancur-ancuran sekarang ini karena banyak para pejabatnya yang jiwanya kotor. Jiwa yang kotor nggak mungkin dia timbul rasa takut kepada Allah, sehingga dia melakukan sesuatu yang tidak baik, yang tidak benar, melanggar norma-norma, ya, melanggar undang-undang, itu dianggap kecil. Bahkan ketika dia melanggar sesuatu yang itu bisa akan menimbulkan masalah, dibikin dulu peraturan undang-undangnya. Kenapa? Supaya selamat. Ya gak gampang lah itu nanti bikin undang-undang. Ini kacau kan? Makanya di negara kita ini banyak orang pintar tapi jiwanya kok kotor. Ya. Tapi kalau jiwanya bersih, ininya juga kosong, masalah lagi. Bersih, jujur, tapi ininya nggak ada, gimana? Ya nggak bisa. Makanya Al-Quran mengajarkan tadi, ya, yaslu alai ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah. Bersihkan dulu jiwanya, baru wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah. Inilah fungsi Rasul. Dan kalau kita pelajari sejarah, ya, Rasulullah berapa tahun di Mekah membersihkan, membereskan jiwa-jiwa masyarakat? Berapa tahun? Berapa tahun? Nabi hidup berapa tahun? Dan Nabi jadi Nabi berapa tahun? Berapa tahun? Umurnya sampai 63. Enggak, jadi nabinya berapa tahun? 23 tahun. Dibagi dua kan? Mana yang lebih lama? Di Madinah atau di Mekah? Hah? Di Madinah atau di Mekah? Di Mekah berapa tahun? 13 tahun. Lebih lama. Di Madinah berapa tahun? 10 tahun. 13 tahun Rasulullah itu membangun jiwa masyarakat, jiwa para sahabatnya, jiwa para pengikutnya. 13 tahun dengan segala macam kepedihan, ya, kesulitan, diembargo, disiksa, dibully kata orang sekarang, ya, macam-macam itu, diintimidasi dan sebagainya. Itu 13 tahun Rasulullah membangun masyarakat. Nah, ketika sudah oke siap ini, ya, komunitas ini, barulah Rasulullah membawa mereka kemana? Hijrah ke Madinah berdasarkan wahyu, ya, bukan kehendak Nabi, tapi berdasarkan wahyu. Pindahlah Rasulullah kemana? Ke hijrah ke Madinah. Jadi ketika di Madinah Rasulullah masih membersihkan jiwanya enggak? Masih. Ya, kalau di Mekah Rasulullah membersihkan jiwa dari apa? Masyarakatnya yang musyrik, ya, dibersihkan jiwanya, dibersihkan dari kemusyrikan, ya, dari kekafiran. Ketika Rasulullah ada di Madinah, Rasul membersihkan apanya? Kan kalau para sahabatnya ini kaum muhajirin udah bersih jiwanya, ya. Kemudian para masyarakat yang di Madinah diapakan? Yang dilakukan Rasulullah dua, membersihkan tadi juga kemusyrikan, karena masih ada kemusyrikan, dan kemunafikan. 3. Baru setelah itu Rasulullah tadi wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah. Setelah bersih jiwanya, baru tuh Rasulullah mengajarkan, ya. Maka ibadah-ibadah yang berkaitan dengan muamalah, dengan ibadah, ya, ibadah khas maupun ibadah muamalah, itu detailnya ada di mana? Detail penjelasannya ada di mana? Ketika Rasulullah ada di Madinah. Jadi ibu bapak lihat di Quran itu ada dua surat, ya, dibagi dua. Ada surat yang turun di mana? Di Mekah, namanya surat Makkiyah. Ada yang turun di Madinah. Nah, di Madinah ini jabaran, baru rincian tentang sholat, tentang wudhu, rincinya kayak apa, itu baru di Madinah. Tetapi ketika di Makkah, surat-surat Makkiyah,
Surat-surat yang turun di Mekah pada umumnya itu bicara tentang jiwa, kebersihan jiwa. Bersihkan jiwamu dari kemusyrikan, dari kemunafikan, dari kekotoran-kotoran. Itu yang dibawa oleh ya. Nah, sekarang kita masuk ke jiwa ya. Ini fungsi utama Rasulullah ya, paham? Jadi fungsi utama Rasulullah ada 3. Satu, membacakan ayat Allah. Yang kedua, mensucikan masyarakat ya, jiwa-jiwa masyarakat yang kotor. Yang ketiga, baru Rasulullah mengajarkan ilmu ya, mengajarkan Alkitab, melalui Alkitab ya. Lanjut sekarang kita lihat bagaimana pentingnya kebersihan jiwa ini. Coba buka Asy-Syams. Nih gampang nih. Gampang ya surah Asy-Syams. Wasyamsi apa? Ada apa tuh? Wasyamsi. Buka ayatnya. Insyaallah buka, baca. Wasyamsi wa duhaha. Terus wal qamari idza kala. Terus wan nahari idza jalla. Kemudian yaghsha. Kemudian wasamai wa ma bana. Terus wa nafsi wa ma sawwa fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Lanjut, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Cukup sampai sini dulu ya. Jadi Allah memberikan penjelasan kepada kita. Dalam diri kita ini ada 2 ruang ya, ruang fujur dan ruang takwa, ruang kebaikan dan ruang keburukan. Fahamaha fujuroha wa taqwa. Jadi di dalam diri kita ini ada 2 ya, yang bersifat kebaikan dan yang bersifat keburukan. Tapi kata Allah, qad aflaha. Nah ini, siapa yang belajar bahasa Arab? Bu Salo belajar bahasa Arab. Qad aflaha. Kalau kata-kata qad bersambung dengan fi'il madhi untuk past tense dalam bahasa Inggris, madi itu past tense. Qad aflaha, sungguh kata Allah. Sukseslah, ya, menanglah, beruntunglah orang yang mana? Qad aflaha man zakka, orang yang membersihkan jiwa. Wa qad khaba, dan sungguh celaka orang yang mengotori jiwanya. Ini Rasulullah ini bersumpah loh dengan nama ciptaannya. Wasyamsi, lihat tuh matahari kata Allah. Wa duha, wa nahari, dan seterusnya. Sampai dia bersumpah kepada siapa? Wa nafsi wa ma sawwa. Itu artinya nah ini buat anak-anak nih. Kalau Allah bersumpah atas dengan ciptaannya, itu menuntut kita yang membaca agar memperhatikan ayat-ayat selanjutnya. Contoh lagi, wal duha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma. Itu ayat-ayat sumpah. Tapi kok sumpahnya dengan ciptaannya? Boleh nggak kita bersumpah dengan apa? Dengan ciptaan Allah. Nah ini ada lagu ya. Dulu lagu ini ngetop. Masih ingat kali? I swear apa? Saya bersumpah dengan bulan. Apa lagunya tuh? Lupa bahasa Inggris itu lagunya. I swear I can with the moon. Nah itu dia nggak paham ya. Itu lagu itu populer itu. Nah anak-anak nyanyikan. Itu nggak boleh kita bersumpah dengan ciptaan Allah. Tapi kalau Allah bersumpah dengan ciptaannya, itu menuntut kita yang membaca memperhatikan ciptaan Allah itu. Tapi kalau kita nggak boleh bersumpah dengan nama bulan, kita boleh bersumpah dengan nama siapa? Dengan nama Allah. Boleh nggak bersumpah dengan nama Rasul? Demi Allah, demi Rasul boleh nggak? Nggak boleh.
Kita hanya bersumpah demi nama Allah. Bisa wallahi, bisa. Bisa juga dengan billahi juga boleh. Ya, bi itu bisa disebut kata sumpah. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, pentingnya jiwa ini, ya, sampai-sampai Allah bersumpah dengan ciptaannya. Qad aflaha man zakka wa qad khaba man dassaha. Nah, sekarang pertanyaannya kalau kita semua ya, bagaimana cara kita membersihkan diri kita? Ya kalau sifat-sifat jiwa yang kotor, ibu udah hafal lah, bahwa udah hafal ya. Apa aja? Yang kotor, yang timbul dari jiwa yang kotor apa aja? Hah? Apa aja? Udah tau lah. Apa brainstorming lagi nih? Berindo apa? Kata? Hah? Hasut. Apa lagi bu? Curi. Hah? Ya. Terus apa lagi? Ya. Sama. Ya, apa aja contoh-contoh? Itu ciri-ciri jiwanya kotor. Tadi itu bilang apa? Hasut. Orang hasut, orang iri, dengki, itu semuanya ciri jiwa kotor. Kamu ini apa culik lagi? Ya. Apa lagi bersamanya? Hah? Munafik. Ya, munafik ya. Dia ngomong A sama kita, yang di belakang B. Terus Bu ini apa? Hah? Iri. Iri ya. Terus Bu, bohong ya. Apa lagi? Hah? Udah tadi itu. Kan banyak sekali tuh hal yang jelek-jelek tuh. Ya, apa lagi? Hah? Ya, sangka buruk, apa lagi? Bohong udah tadi. Hah? Dengki ya udah. Ayo apa lagi? Ayo kita brainstorming nih. Banyak sekali ya. Ya, kelakuan ya baik itu dari tindakan maupun dari ucapan, bisa juga dari pikiran. Kan apa yang dipikirin, apa yang diucapkan, apa yang dilakukan itu timbul dari mana? Dari hati. Ya, kalau hati kita bersih, yang keluar juga bersih. Bukan dia siapa lagi? Ya. Ada yang nggak kedengeran sombong. Apalagi ujub. Kabur itu apa? Hah? Kabur ya sombong. Ujub apa ujub? Ujub itu dia bangga, narsis ya. Kalau nggak salah bilang narsis loh itu ujub. Ya. Ria itu juga dari hati yang bersih, nggak mungkin ria. Ya, ria lawannya apa? Lawannya ria apa? Kan ria jelek. Kalau ria lawannya apa? Ya. Lawannya ikhlas, tulus, ikhlas ya, bersih. Ya. Nah, ya, apalagi itu? Sum'ah masuk nggak sum'ah? Sum'ah itu kalau kita berbuat kebaikan, dia mudah-mudahan orang dengar nih, mudah-mudahan orang tahu. Pakai di videoin, di fotoin, ya, disiarin di TV, itu kaitan dengan sum'ah. Ya, ada ujub, ada sum'ah, ada ria, itu semua penyakit-penyakit hati semua. Ya. Nah banyak sekali penyakit-penyakit hati. Ya. Kalau tadi ya orang nyuri apa karena hatinya bersih? Karena hatinya kotor. Orang nggak jujur, mau bicara nggak jujur itu kenapa? Karena hatinya kotor. Hati yang bersih nggak mungkin dia bicara kotor, nggak mungkin dia tidak jujur, pasti jujur. Karena dia takut sama Allah. Ya, jadi tolong ini karena udah 5 menit nggak tahan. Ya, jadi cirinya gini, hati yang bersih akan melahirkan tindakan, ucapan, ya, pikiran yang juga bersih. Sebaliknya kalau hati yang kotor akan menimbulkan perbuatan yang perbuatan, pikiran, ucapan yang kotor juga. Hati yang bersih menimbulkan ketakutan. Takut pada siapa? Takut kepada Allah. Tapi kalau hati yang kotor, nggak ada rasa takut.
Jadi dia berbuat kemaksiatan juga ya, buat mereka itu nggak ada apa-apanya. Tapi kalau hati bersih, maaf Bu ya Bapak Ibu, kalau masih bersih hati kita, ketika kita nggak jujur, pasti ada detuk jantung kita akan apa? Akan debar-debar nggak? Misalnya Pak Sabar, ya bohong sama Bu Rinu nih, pasti hatinya gede. Artinya ibu masih bangga, harus bangga. Kita masih harus bangga, alhamdulillah. Saya masih ada rasa takut tuh, ya takut ketahuan. Gitu. Artinya kita masih punya hati yang bersih, mungkin bersihnya cuma separuh, tapi kan alhamdulillah masih punya bersih hatinya. Tapi kalau orang yang udah nggak jujur, dia nggak merasa bersalah, dia waktu biasa, itu ciri jiwa kita kok kotor. Ya, ini contoh lagi nih. Bapak Ibu nggak sholat misalnya. Kalau kita nggak sholat, gimana rasanya? Perasaan ada yang hilang nggak? Rasanya gimana? Deh, nggak enak. Tapi kalau nanti ibu nggak sholat, nggak merasa apa-apa, nah anda itu jiwa kita jiwa yang kotor. Jadi salah satu cara kita memperbaiki jiwa kita, ya menjaga jiwa kita, ya walaupun nanti banyak pertanyaan nih, itu sholat kuncinya. Kenapa? Di Quran dikatakan inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Ya, sholat itu akan mampu mencegah orang, mencegah manusia dari perbuatan yang fahsya dan munkar. Apa bedanya fahsya dengan munkar? Hah? Fahsya itu keburukan yang universal. Saya mau tanya sama bapak-bapak nih, Pak nih. Kira-kira zina itu perbuatan dosa universal nggak? Semua masyarakat dunia pasti nggak suka dengan, ya. Amerika seliberal-liberalnya Amerika, kalau calon presidennya pernah berzina, pernah ketahuan, itu dijelek. Beda sama di Indonesia ya. Dulu ada anggota DPR ketahuan, tetap aja jadi anggota DPR. Ya, Indonesia mah hebat ya. Pokoknya Indonesia aneh, anti aja. Ya, orang maling penjara 6 bulan, susah minta apa? Minta surat keterangan baik dari polisi. Betul ya? Tapi mantan koruptor bisa lagi jadi caleg. Saya tadi di jalan ketemu tuh di jalan raya Cibinong, Sentul. Mokhtar Muhammad SE, Esos. Ya Allah, kaget saya. Kenapa? Itu mantan koruptor. Dia dulu wali kota Bekasi, penjara itu sekian tahun, kalau nggak salah 10 tahun. Kalau udah lepas, nyalonin lagi dari camat. Tapi coba kalau maling ayam, bisa nggak dia dapat peran baik mau kerja? Tapi Indonesia itu hebat. Karena banyak orang-orang yang bikin undang-undang itu adalah orang-orang yang kotor. Maka ketika lahir undang-undang pun tadi berbau hal lain juga kotor. Gitu. Kenapa kalau bersih akan terkena dia yang bikin undang-undang? Paham ya? Ya, ini Indonesia. Ya, ini waktunya udah habis katanya. Ya, sesi tanya jawab katanya. Oke deh, supaya nggak banyak ini kita biar ada waktu sekitar 20 menit lagi ya. Silakan bertanya, kami buka. Yang pertama dulu. Silakan. Saya Pak. Ya, silakan. Atau dia harus nanya Pak saya. Kajian kita memang Pak hari ini bicara tentang jiwa ya Pak ya. Ada yang Versi satu. Ya. Ada satu yang ingin saya sampaikan. Mungkin apa ini peribahasa atau memang beneran. Sering mendengar jiwanya kosong. Ya, Jiwanya kosong. duanya kosong. Nah, itu apakah jiwa kosong ini masuk ke dalam kelompok yang jiwa yang kotor atau jiwa yang bagaimana? Ya. Maksud saya ini, mungkin sering dengar seperti jiwa yang sedang kosong. Itu apakah itu peribahasa atau hanya bahasa biasa atau memang ada dikenal dengan jiwa yang kosong?
Ya, udah. Karena dia sama dengan jiwa itu sebenarnya ada nggak Pak kaitannya dengan apa jiwa itu ada di dalam hati? Ya, jiwa itu nafsu. Kan kalau misalnya kita bicara hati ini kan cerminannya mata. Ya. Kalau orang bahagia itu kan bisa kelihatan dari matanya. Wah, dia hatinya sedang bahagia. Itu akan dilihat dari matanya. Karena kan itu tidak bisa melihat. Nah, itu pertanyaannya. Saya ingin menanyakan yang dimaksud jiwa kosong itu apa cuma bahasa atau masuk dalam kelompok yang jiwanya kosong? Jiwanya begitu. Kan? Ya. Nah, gitu. Itulah ya. Itu aja sih Pak sebenarnya. Ya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Kalau dalam bahasa Arab itu kolbun. Kolbun itu dinamakan hati ya. Ya jiwa. Di Quran ada tuh. Maka darona di jahannam berkata menjadi wales. Kenapa? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Dia punya jiwa, tapi jiwa hati itu qulub, jiwa akal, bisa qulub itu bisa artinya bisa jiwa, bisa akal. Itu tidak digunakan. Ya, dia dikasih akal, dikasih jiwa, tapi nggak pernah digunakan. Ya, mungkin termasuk tadi kan. Sekarang kalau di Indonesia ini jiwanya kosong. Umumnya orang yang jiwa kosong itu dikaitkan dengan hal yang negatif ya. Kenapa tuh orang jadi begini? Mungkin jiwanya lagi kosong. Jadi siapa yang masuk? Biasanya jiwa yang kosong siapa yang masuk? Iblis, setan. Jadi orang yang kotor jiwanya penuh dengan iblis. Jadi gampang marahnya. Orang yang jiwanya kotor pasti gampang marah. Siapa yang gampang marah sih? Ada kayak gampang marah emosional. Ya, ini salah satu cara untuk kita ya mencirikan diri kita ini apa jiwa kita bisa kotor. Tadi semakin kita gampang marah, gampang tersinggung, ya apa istilahnya itu dalam bahasa apa sih baperan ya, baper. Itu artinya jiwa kita sedang ini diisi oleh hal yang negatif. Karena kosong, makanya kata ini jangan kamu melamun, jangan kamu memandang yang ini, tapi berzikirlah, ya mengisi jiwa kita. Ya. Zikir itu salah satu. Sebaik-baik zikir apa sebenarnya? Ya, sebaik-baik zikir apa? Sholat. Zikir itu sebaik-baiknya sholat. Jadi aneh juga kalau dia sudah sholat tapi masih melakukan pelanggaran, ya kita pertanyakan ke sholatnya. Karena kan Allah jamin orang yang sholat pasti timbul rasa takut sama Allah. Bukan hanya takut, cinta kesama manusia. Kenapa? Di dalam sholat itu diajarkan bagaimana kepatuhan pada pemimpin, ya diajarkan ketika sholat. Kenapa sholat berjamaah itu dikasih nilai lebih berapa derajat? 27 derajat. Karena di dalam sholat berjamaah itu kita dilatih untuk kita saling mengenal, ya ta'aruf dengan sesama kita. Biasanya kalau orang sholat berjamaah biasanya ya akan muncul rasa pedulinya sesama. Tapi kalau yang biasa sendirian sholatnya sendiri itu akan melahirkan orang yang individualis. Karena dia nggak pernah sholat berjamaah. Apalagi maaf ya, dia tinggal di komplek tapi jauh dari jamaah, repot itu nggak dikenal itu. Ini pengalaman saya tinggal dari tahun berapa saya tinggal di rumah di situ. Itu keakraban itu justru lahir dari masjid, bukan dari RT, dari masjid. Di masjid kita sering kumpul subuhan kemudian bikin kegiatan kalau subuh minggu dulu ahad ya, kayak besok nih ahad, minggu ahad nih, habis sholat itu jamaah jalan-jalan keliling komplek. Olahraga pagi, timbul seperti itu, jadi timbul apa namanya? Ya. Kemudian kalau ada yang 3 hari aja nih, kemana ya si bapak itu? Ini Pak Mulus mana nih? Wah, di Bogor tuh. Nah, tahu dia, gitu. Tahu saya di Bogor, dia nggak punya. Dicari, jadi keakraban itu ada dari ketika kita saling berjamaah.
Sehingga tadi Pak, jiwanya nggak kosong, jiwanya ramai terus. Karena ya ramai dengan tadi gitu kan. Nah, itu yang jadi sholat ya. Jadi fungsi sholat itu adalah membangun jiwa yang kosong tadi Pak. Supaya nggak kosong banyak sholat. Karena sebaik-baik zikir itu adalah sholat. Ya kemudian banyak zikir dari para nabi, misalnya ya para nabi berdoa apa? Misalnya yang sering dibaca, Bapak Ibu juga udah sering baca. Istighfar itu masuk dalam Istighfar termasuk masuk zikir juga. zikir istighfar. Bahkan kita diminta istighfar. Barangkali kalau kita Jumatan, nanti Jumatan di akhir khutbah pertama biasa khotib bilang fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Nah, terus kemudian ada hadis antara khutbah pertama dan khutbah kedua kita berdoa karena di situ adalah waktunya yang dikabulkan oleh Allah. Jadi jangan diem ketika fastaghfiru khotibnya duduk kita langsung minta apa yang kita minta sama Allah. Ya, begitu. Nah, dengan kita sering berdoa, akhirnya kita sering dekat dengan Allah. Saya mau tanya, jangan tanya sama ini ya. Saya mau tanya juga boleh, sama kamu juga. Kamu kalau punya pacar tuh jangan pacaran, sekedar nanya aja nih. Kalau kamu punya pacar tuh enaknya ingin beramah-ramah, ingin berdua. Pengalaman nih Bu Yoni ya, nah, pengennya duaan apa rame-rame? Hah? Ya, contoh. Artinya gini, ketika kita sedang, nah ini, kalau kita bangun malam, kita berdua dengan siapa? Semakin kita cinta sama Allah, semakin kita ingin berduaan terus ya. Begitu Bu Rindu ya, apa sama? Iyalah. Ya salah satu contoh saya itu rindu waktu kerja, saya itu dulu pernah program S3 ya. Setiap setahun baru pulang, karena kerjanya di hutan. 6 bulan baru pulang ketemu keluarga kan. Jadi guru lah akhirnya umur 40 jadi guru ya udah sekarang malah enak bener jadi guru banyak ya. Jadi semakin kita cinta, pasti kita semakin ingin berdua. Begitu ya Bu Yamin ya. Nggak pengen jauh loh. Jauh dikit ditanyain kemana nih? Ya, kan gitu. Coba aja nanti Bu Yuni kalau nggak percaya tuh. Kemana kalau Yuni suami nanti? Kemana kamu? Kalau minggu pergi ninggalin aku. Apa hasil? Bersama. Jadi kita sholat malam itu karena kecintaan kita sama Allah. Jadi kalau kita semakin cinta, semakin kita ingin dekat, semakin kita ingin berdua. Nanti kamu ngalamin, tapi jangan pacaran ya. Tapi keinginan berdua tuh pasti. Kenapa sih orang pacaran berdua nggak rame-rame? Kalau rame-rame, namanya bukan pacaran. Ya, pacaran ketika sudah bersuami istri, sudah sah, silakan pacaran. Ya, pergi sana sini berdua-duaan. Ya, dari tempat yang baik-baik yang bagus-bagus. Ya, nggak apa-apa bersama. Ya, sewa hotel, sewa mobil, lihat view yang bagus, jadi enak, gitu kan? Nah, ini ada cerita nih masalah ini sedikit ya, boleh cerita ya. Ini cerita isinya Abu Toha. Abu Toha punya anak seumuran Raihan. Ya, dalam kondisi sakit, waktu dia pergi. Ketika pulang, ya, dia nggak dapat cerita dari istrinya. Cuma istrinya bilang, anak kita sudah tenang, ya, anak kita sudah tenang. Padahal aneh. Ya. Untuk menggembirakan hati suaminya, ya, Abu Talha ini diajak jima oleh istrinya. Kan senang kan, dengar anaknya udah tenang, ya, pikiran Abu Talha apa? Anaknya sudah sehat. Kemudian diajak jima lagi sama istrinya. Oh, seorang suami ditawarin, jangan ditawarin minta. Ini ditawarkan sama istrinya. Ayo. Artinya diberi kegembiraan kan. Setelah selesai, barulah istrinya itu cerita.
semuanya milik Allah. Dan kebetulan yang pemiliknya meminta kembali barang yang dititipkan kepada kita. Kaget dong orang di sini. Wah, ini ada jangan-jangan anak saya sudah meninggal. Tapi dia sudah mendapatkan ketenangan dua tadi ya. Dapat berita gembira, anaknya sudah aman, kemudian dia dihibur oleh istrinya. Ini sudah contohnya. Jadi ketenangan batin bisa dari habis ya, oke. Ya, jadi kembali ke kesimpulan ya, kesimpulan kita karena kita ini sebagai pendidik ya, pengajar, maka ketika kita ngajar, ya, ini calon ibu guru nih, jadi kita ajarkan apa tidak hanya ke masalah ilmunya, bukan hanya keterampilannya, tetapi juga jiwanya kita isi, ya, jiwanya kita isi dengan jiwa yang bersih. Kita bentuk jiwa mereka itu. Misalnya nih, ya, kalau anak SMK UMI masih nyontek, artinya jiwanya masih kotor. Gurunya berhasil nggak? Nggak berhasil. Kalau dia masih banyak bully-bully di sekolah, bully-bullyan ya, artinya jiwa anak-anak itu masih apa? Ya, umumnya bully itu kan timbul dari rasa hasut, timbul dari rasa takabur. Karena dia senior, adanya dia tekan habis-habisan, dia intimidasi habis-habisan. Itu kesombongan. Ya, artinya jiwanya masih kotor. Kita jadi gurunya berhasil nggak? Nggak berhasil. Ya, karena gini, membentuk jiwa tadi, ya itu lebih gampang. Kalau kita lihat tuh, maaf ya, kesimpulannya agak panjang. Kenapa Rasulullah di Madinah cuma 10 tahun, tapi di Mekah 13 tahun? Karena membentuk jiwa itu jauh lebih sulit. Ketika di Madinah kan tinggal keterampilan, terampil sholat, terampil zakat, ya, terampil sedekah, terampil bernegara dan sebagainya. Tapi kalau membentuk jiwa itu luar biasa. Walaupun selama 10 tahun juga itu Rasulullah tidak meninggalkan, tetap melakukan penyucian jiwa kepada sahabat-sahabatnya. Banyak ya hadis-hadis Rasulullah yang berkaitan dengan itu. Nah, jadi saya berpesan kepada teman-teman semua, anak-anakku sekalian, ya, marilah kita bersihkan jiwa kita. Karena kata Allah, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Semakin kotor jiwa kita, semakin banyak hal-hal yang membuat kita jadi jauh dari yang namanya kebahagiaan. Kalau nggak percaya silahkan ya, hasut aja sama teman, pasti nggak akan ada rasa bahagia. Iri terus, nggak akan ada rasa, marah terus, pasti kamu nggak akan bahagia. Ya, akan jauh dari rasa syukur. Ya, oke, karena waktu sekali lagi kita juga mau sholat Jumat. Ya, mudah-mudahan suatu waktu nanti bisa di-create waktunya bisa lebih lama. Ya. Sekali lagi mudah-mudahan yang sedikit waktu ini, sedikit masalah ilmu ini bisa membawa kita lebih baik ya dari hari yang lalu. Karena kata Sayyidina Ali, hari ini harus lebih baik dari hari yang kemarin. Ya, hari ini harus lebih baik dari hari yang kemarin. Itu Sayyidina Ali. Jadi tanamkan dalam jiwa kita, dalam diri kita, hari ini harus lebih baik dari hari yang kemarin. Usahakan ya. Kita usaha untuk bisa lebih baik. Akhirnya aku qouli hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kita sampai di ujung acara kita hari ini yang sudah selesai yang dibawakan oleh Ayah Muklis. Semoga pesan-pesan yang Ayah berikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Untuk mengakhiri kajian siang hari ini, alhamdulillah kita menutup membacakan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah.
Terima kasih atas kehadirannya bunda-bunda, ayah-ayah sekalian semua dan teman-teman saya sekalian. Ya, saya dari FC dan saya dan teman saya dari FC mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.